Halo teman-teman, di video kali ini Smart Reptiles mau tunjukin dari clutch tahun kemarin tuh, dari 6 clutch yang keluar dari Smart Reptiles, ular mana aja sih yang jadi holdbacknya Smart Reptiles, ular-ular yang jadi jatah breeder, terus apa aja dan seberapa banyak yang jadi holdback. Ikutin terus di video kali ini ya. Oke teman-teman, biar nggak kelewat, kita mau tunjukin satu-satu ya berdasarkan clutch-nya. Jadi dari clutch nomor 1 apa aja, clutch 2 apa aja, dan seterusnya. Kita cek lagi dari apa namanya, breeding card yang kemarin udah Smart Reptiles bikin. Oke, yang pertama, clutch satunya yang kemarin itu adalah Butter Yellow Belly Clown. Kita pairingkan dengan Cypress Laser Head Clown. Kemarin itu keluar 7 telur, yaitu 2 male Cypress Laser YB Clown, 1 female Laser YB Clown, terus 2 male Cypress Laser Head Clown, dan ada masing-masing 1 male Cypress YB Head Clown dan Laser YB Head Clown. Dari clutch ini nggak ada yang Smart Reptiles holdback, jadi semuanya di sell dan semuanya udah sold. Jadi kita lewat aja clutch 1. Lalu clutch 2 itu kita kemarin Fire Freeway kita pairingkan dengan Axanthic Head Clown. Keluar 7 telur. Hasilnya keluar 3 Fire YB or Asphalt Head Axa Post Head Clown. Diulang ya. Fire Yellow Belly or Asphalt Head Axanthic Post Head Clown. Keluar 3 ekor, 2 male dan 1 female. Terus yang berikutnya ada 4 ekor Yellow Belly or Asphalt Head Axa Possible Head Clown. Jadi dari 7 itu yang fire-nya ada 3, yang non fire ada 4. Yang YB or Asphalt ini ada 3 male dan 1 female. Dari 7 ini kita holdback 4 ekor. Banyak. Apa aja yang di holdback, kita lihat ularnya ya. Oke, ular pertama dari clutch 2. Kita mau langsung tunjukin 2 ular. Kita mulai dari 2 ular ini ya. Nah, ini yang kita holdback. Udah besar ya. Ini female fire, dua-duanya ini sama, Fire Yellow Belly or Asphalt Head Axanthic Possible Head Clown. Nah, ini udah pernah saya posting juga di Instagram saya. Jadi 2 ular ini ID-nya sama, tapi kalau kita perhatikan secara visual, 2 ular ini terlihat sedikit berbeda. Kalau yang ini, ya saya dekatkan. Kalau yang ini warna kuningnya cenderung lebih banyak dan lebih terang. Kalau yang ini, kalau yang satu lagi, ini itu hitamnya justru lebih tebal. Dan secara warna juga tidak sekuning yang pertama tadi. Nah, ini sengaja kita sebelahin biar kelihatan perbedaannya. Jadi kalau yang ini dua-duanya jelas ada fire-nya ya, karena ada apa ya, ada warna-warna kayak rasti-rastinya lah di bawahnya inilah. Nah, ini bisa dilihat yang kiri ini lebih terang, lebih kuning, dan si kuning-kuningnya ini lebih tebal lah gitu. Kalau yang ini warna hitamnya dan warna kuningnya inilah 50-50 lah. Jadi terlihat yang hitamnya juga lebih apa ya, lebih kelihatan lah gitu. Kalau ini tuh kayak si kuningnya itu menutupi bagian hitamnya si ular. Dan ini juga bisa dilihat ya, tapi kalau flame sih dua-duanya ada ya. Walaupun ini lihat, ini flame-nya jelas banget. Jadi bisa jadi kalau yang ini sih kemungkinan besarnya yellow belly, dan yang ini kemungkinan besarnya sih asphalt. Jadi fire asphalt Head Axanthic Possible Head Clown. Tapi kita lihat nanti aja ya dari hasil breeding seperti apa. Ini 2 ular pertama yang kita holdback. Masih dari clutch yang sama, ini kita tunjukin. Ini dua-duanya juga ID-nya sama, Yellow Belly or Asphalt Head Axanthic Possible Head Clown. Nggak ada yang spesial sebenarnya dari 2 ular ini. Ya cuma memang secara morph ini dua-duanya menarik lah dan powerful kalau misalkan ada salah satunya yang
asphalt atau dan head clown-nya terbukti. Ini yang female, ini yang male. Jadi memang tujuannya kita keep banyak untuk clutch yang ini adalah kita pengen di project freeway Axanthic clown-nya itu semakin banyak opsi ular yang bisa kita gunakan. Kalau ini juga untuk menunjukkan mana yang aspal, mana yang yellow belly agak sulit juga karena memang dari 7 ular itu kita pilih. Kalau yang ini kan berarti ada 4 ya yang non fire itu. Dari 4 itu kalau yang female yang ini ya udah pasti kita keep, dan yang male-nya itu saya cari yang paling gelap, yang paling mirip normal sebenarnya karena asphalt dan yellow belly itu justru yellow belly lebih menarik, lebih kuning, secara visual juga lebih menarik lah gitu. Nah kalau yang asphalt kecenderungannya dia lebih gelap dan lebih mirip sama normal. Nah itu kita cari yang paling mirip sama normal, dan katanya ada juga yang bilang kalau si alien headnya itu seragam kayak gini itu juga potensi untuk bisa jadi asphaltnya itu lebih besar. Ini juga seragam ya si alien headnya, jadi ya mudah-mudahan aja. Kita tunggu aja nanti seperti apa hasilnya. Oke, itu tadi yang dari hasil clutch 2. Dari clutch 2 ada 4 ekor yang kita hold back. Berikutnya dari clutch 3 itu NC Batman kita pairingkan dengan Axanthic Head Clown. Ada 9 telur yang keluar, dan dari 9 itu ada 1 yang deform. Terus berarti sisa 8. Dari 8 itu kita dapat 3 non visual. Normal double head Axa Clown, spot nose double head Axa Clown. Ya betul. Dan yang ketiga ada NC Leo spot nose double head Axa Clown. Tiga-tiganya non visual dan tiga-tiganya female. Dari sini tiga-tiganya juga udah sold out. Terus yang sisa 5 yang visual itu keluar 1 female clown head Axanthic. Terus ada spot nose NC clown head Axanthic. Itu keluar masing-masing 1 male dan 1 female. Lalu ada NC Batman head Axanthic, itu juga ada 1 male dan 1 female. Nah dari berapa ini? Dari 8 kita hold back 2 ekor. Kita lihat ularnya ya. Oke, dari kelas 3 ada 2 ular juga yang kita keep. Nah ini udah lumayan besar-besar ya, 300 graman. Nah bisa dilihat ya teman-teman, ini NC Batman head Axanthic. Nah yang ini clown head Axanthic, ini male, ini female. Kita keep sepasang, tujuannya yang male nanti untuk pairing bisa ke ibunya kan normal DH Axa Clown, jadi banyak morph yang terlibat. Dan yang female ya tujuannya kita keep yang basicnya aja, male-nya nanti bisa kita pakai ya bisa pakai yang ini juga gitu ya, jadi biar nggak banyak tabrakan morph. Tapi bisa juga misalkan nanti saya mau Axanthic Clown-nya itu pakai morph yang lain, kita ambil basicnya aja dulu. Jadi ini untuk project Axanthic Clown, jadi ini clown head Axanthic, yang ini NC Batman head Axanthic. Cakep-cakep ya, entah kenapa sih kalau menurut saya, ya saya punya NC Batman clown juga ya, ibunya dia ya, dibandingkan sama ibunya yang ini sebenarnya terlihat lebih tegas sih motif-motifnya. Apa ya, nggak tahu ya, apa mungkin pengaruh head Axanthicnya juga ada. Oke, ini untuk di clutch 3. Oke, itu tadi clutch 3. Berikutnya dari clutch 4 itu female-nya kita pakai clown saja. Lalu male-nya ada 2 Cypress Laser Head Clown dan Spot Nose Coklat Double Head Clown Pied. Tapi mayoritas sih mungkin ini mungkin hampir semua yang masuk adalah Cypress Laser Head Clown. Telurnya banyak, ada 12. Dari 12 itu sayangnya 8 non visual. Non visualnya itu ada 3 jenis lah ya. Normal head clown itu 2 male dan 1 female. Lalu laser head clown 1 male 1 female, dan Cypress laser head clown 2 male dan 1 female. Jadi 8 ekor non visual. Terus yang visualnya ada 4. Clown saja itu ada 1, itu male. Itu untuk yang clown ini sebenarnya bisa clown aja, bisa coklat clown ya, karena seperti clown biasa tapi lebih dark. Tapi ya ID dari Smile Reptile sih clown aja. Lalu yang berikutnya ada Cypress Laser Clown, itu 1 female, dan Cypress Clown ada 2 female. Jadi dari 12, 8 non visual dan 4 visual. Berapa yang kita hold back? Lihat.
Oke, dari kelas 4 ada dua ular. Nih ya, dua ularnya kita tunjukin satu-satu. Yang pertama ini adalah normal head clown female. Nah, ini sebenarnya dia posisinya lagi mau shading ya. Baru mau beres shading, jadi matanya udah mulai jernih tapi dia belum shading. Nah, ini kalau kenapa kita keep? Kalau nggak shading itu sebenarnya menurut kita ini warnanya tidak seperti warna normal biasa. Ada sedikit kemerahannya, memang nggak terlalu kelihatan ya kalau di normal ini. Tapi kalau saya bandingkan, ini berbeda sama normal yang biasa. Jadi, tapi bukan arahnya bukan wah gen baru atau apa, bukan. Tapi saya arahnya ke selective breeding aja. Mungkin nanti clown-clown yang dihasilkan dari dia juga secara kualitas walaupun morphnya sama, mungkin secara visualnya akan menjadi lebih bagus gitu. Selain itu ya, misalkan di nanti ada kontes-kontes apa Smart Reptiles pengen ikut, mungkin kita bisa ikut kelas normal pakai si ular ini. Kalau yang lain-lainnya sih nggak ada yang spesial ya, dia normal aja seperti biasa. Nah, ini bisa dilihat juga ya, alien headnya juga banyak motif-motif yang uniknya nih, jadi ya kita lihat aja. Oke, untuk yang berikutnya kita keep juga Cypress Clown yang menurut kita kualitasnya paling bagus, dan bahkan sih kalau saya sih berani bilang mungkin ini secara visual ular yang paling bagus dihasilkan oleh Smart Reptiles di tahun ini. Jadi ini ya kita nggak tahu ya kelihatan di kamera atau enggak, tapi ini itu Cypressnya bener-bener yang ini itu warna-warna ininya itu yang di luar motifnya itu dia agak kemerahan lah gitu bahasanya ya. Padahal ini kalau lihat pairingnya cuman Cypress Laser Head Clown dengan clown biasa aja, tapi secara warna ini berbeda gitu bahkan dibandingkan dengan Cypress Clown saudaranya dia yang saya sell gitu. Nah, ini secara kualitas warna juga bagus, secara motif juga dia kontras. Tapi kalau kontrasnya motif sih karena Cypressnya ya. Jadi Cypress itu memang selain dia bikin motif yang khusus Cypress gitu ya, dia juga bikin kontras menurut saya ya. Nah, ini jadi kalau tahun kemarin kelas 2023 yang paling bagus itu adalah spot nose cinnamon yellow belly clown. Kalau sekarang ini Cypress clown doang, tapi bisa dilihat kontrasnya motif dan juga warnanya itu ya luar biasa lah. Ini kalau nanti ditambah lagi sama gen-gen kayak yellow belly, terus ditambah spot nose mungkin ya masuk ke Project Pompeii lah, mungkin ini akan lebih wow lagi lah si ular. Oke, beres kelas 4, kita masuk ke kelas 5, kelas yang paling ditunggu di tahun kemarin karena project DG Axanthic, Desert Ghost Axanthic. Male-nya itu kita pakai Spider Laser Double Head Axanthic Desert Ghost, double head ya. Lalu untuk male-nya kita ada dua, di awal-awal kita pakai Pinstripe Double Head Axanthic Desert Ghost. Lalu yang kedua yang lebih sering ya, mungkin yang Pinstripe itu cuma 1 apa 2 kali lock. Yang seterusnya kita gunakan itu adalah Pastel Head Red Axanthic atau Pastel HRA Axanthic Head Desert Ghost. Nah, ini secara chance juga memang lebih besar untuk keluar Axanthic Desert Ghost. Hasilnya kemarin ada 8 telur, sayangnya dari 8 itu 2-nya deform. Dari 2 yang deform, sisanya berarti ada 6 telur. Nah, itu ID-nya agak sulit memang dari 8 telur dari 6 telur itu ID-nya sangat sulit. Itu juga yang membuat dari 6 itu agak banyak ya yang kita hold back karena pertama susah ID, kedua ya kita juga belum yakin apakah ini DG Axanthic atau DG saja Head Axanthic atau Axanthic saja Possible Head Desert Ghost. Intinya dari 6 telur itu kita cukup banyak yang kita hold back, itu ada 3 ekor. Apa aja 3 ekor itu, lihat ya. Oke, yang berikutnya ini dari kelas 5 ya, itu kelas DG Axanthic. Kita tunjukin yang satu dulu. Nah, ini ularnya ya, kita juga nggak tahu sebenarnya ID pastinya apa, tapi kemungkinan ini all gene animal lah ya. Jadi ada pastelnya, ada lasernya, ada HRA nya,
dan kemungkinan juga ada spidernya. Ini itu dia male yang ini. Nah, jadi karena male nanti untuk pembuktian morphnya apa aja juga bisa lebih cepat ya. Jadi kita bisa pairing sama normal atau misalkan ya sama clown aja. Itu nanti bisa keluar morphnya apa aja gitu. Ini juga mau kita sel juga bingung ya ini morphnya apa. Nah, tapi ya ini salah satu yang kita keep karena sebenarnya nggak mau di keep ya. Ini kita keep karena kita bingung mau ID-nya apa. Oke, itu yang pertama. Jadi di clutch ini kita keep ada 3 ekor. Yang 2 lagi itu yang menurut kita kemungkinannya bisa jadi dia Desert Ghost Axanthic. Bentar ya, kita lihat. Nah, ini satu. Yang ini satu. Nah, kalau kita dari yang kecil dulu ya. Nah, yang kecil ini saya sih yakin ini justru ada Desert Ghost-nya. Dilihat dari si kepalanya, headstem-nya, bukan headstem apa ya. Jadi kayak ada bagian yang kayak kotak gitu, kotak terus putih gitulah. Nah, ini justru malah kalau yang ini tuh kita nggak yakinnya di gimana ya, maksudnya aksantiknya sebenarnya warna ini warna aksantik ya, tapi yang nggak tahu kayaknya kalau Desert Ghost aksantik itu harusnya lebih apa ya, lebih terang dari ini lagi lah gitu sebenarnya. Karena ya bisa jadi mungkin laser DG itu menghasilkan warna yang kayak gini juga ya, kita kurang tahu juga ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya secara kontras juga apa ya, kayak bisa jadi ini Desert Ghost juga gitu sebenarnya. Jadi bisa jadi juga ini Desert Ghost Axanthic, ini pastel laser spider. Nah, cuma laser itu ya bikin bingung juga karena laser kalau apa ya, maksudnya laser Desert Ghost juga kadang warnanya juga mirip-mirip kayak gini. Nah, ini 2 ular yang ya dua-duanya ada spider lagi ya, ini dua-duanya tuh kita keep di kelas ini dengan harapan mudah-mudahan mereka itu Desert Ghost Axanthic, atau kalau misalkan enggak minimal Desert Ghost-nya ada, jadi kan head Axanthicnya 100% gitu. Nah, ini bisa kelihatan juga ya, yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil, padahal ini mereka bersaudara lah, lahirnya bareng. Itu kenapa? Karena memang yang kiri ini makannya agak susah, jadi dia sampai sekarang pun makannya masih pinkish saja, paling pink bull pun yang ukuran kecil. Kalau ini sih yang sapih juga udah bisa masuk gitu. Jadi ya gitulah, namanya ular, namanya makhluk hidup, variasinya juga masing-masing. Nah, teman-teman juga bisa komen nih, kira-kira menurut teman-teman ini apakah DG aksa atau DG aja atau aksa aja, komen aja silahkan. Oke, itu ya. Terakhir untuk kelas 6. Kelas 6, jadi cuma 6 kelas nih Small Reptiles kemarin. Dari 6 itu, ya kelas 6 itu female-nya kita pakai pastel NC Calico dan male-nya kita pakai Desert Ghost Head Clown. Jadi anakannya Head Desert Ghost, possible Head Clown. Sayangnya kemarin telurnya juga cuma sedikit ya, cuma 5, dan sayangnya dari 5 itu yang keluar cuma 2 ekor, yang 3-nya egg binding. Yang itu ya, mungkin teman-teman masih ingat female-nya yang pastel NC Calico, dia egg binding 3 ekor. Yang egg binding itu yang 3 ekor itu, yang 2 berhasil keluar. Yang ketiga sayangnya masih nyangkut sampai si female-nya itu ya meninggal dunia ya. Jadi sekali lagi untuk yang egg binding itu perlakuan tepatnya seperti apa, itu kita masih nggak tahu juga seperti apa. Sebenarnya kalau kita egg binding itu tetap percaya bahwa itu dibiarkan saja sampai si telurnya keluar satu persatu. Kalau pada kasus Small Reptiles, kenapa pada akhirnya meninggal? Karena mungkin egg bindingnya itu banyak, ada 3. Jadi keluar satu, nah yang ketiga itu mungkin dia ya nggak sempet lah, udah. Kalau kehabisan tenaga juga kita nggak tahu ya, karena sebenarnya si pastel NC Calico-nya udah makan lagi sebenarnya. Ya seperti itulah. Jadi dari 5, 3 egg binding, keluar 2, yaitu normal head, dua-duanya female ya, normal head Desert Ghost possible head clown, dan yang kedua Calico head Desert Ghost possible head clown. Cuma dua-duanya female, ada 1 yang Small Reptiles holdback. Sebenarnya nggak usah disebut juga udah tahu pasti yang mana ya, cuma kita lihat aja.
ularnya. Untuk clutch terakhir, clutch 6 Calico ya, kita keep yang kita udah tahu lah ya yang mana. NC Calico, head Desert Ghost, possible head clown. Bisa lihat ya, ini jelas sekali terasa Caliconya, dan dilihat dari motif-motifnya yang ini juga, ini NC nya masuk. Kemungkinan sih pastelnya enggak, karena ini beda sama ibunya. Kalau ibunya lebih naik lagi sih putihnya, mungkin karena nggak ada pastelnya. Jadi bisa jadi ya teman-teman, pastel itu membantu menaikkan putih-putihnya si Calico ini gitu. Nah ini aja dengan adanya NC aja udah mulai naik ini. Kalau si ibunya tuh memang beneran sampai atas si putih-putihnya. Kalau ini kan atasnya masih kuning ya. Nah ini juga, ini satu-satunya yang kita keep dari kelas 6. Harapannya ya kita nanti kalau main-main di combo Calico, sekalian aja Caliconya ada Desert Ghost-nya gitu. Jadi lebih kontras lagi, lebih cerah lagi, dan lebih tahan lama sih kualitas kontrasnya itu gitu. Oke, itu tadi udah kita show semua ya teman-teman, ular-ularnya Small Reptiles. Jadi total berapa tuh? Dari kelas 2 ada 4, dari kelas 3 ada 2, 6, dari kelas 4 ada 2, berarti 8, dari kelas 5 ada 3, 11 dari kelas 6 ada 1, berarti 12 ekor yang Small Reptiles holdback. Dari total ada berapa tuh? 7 tambah 7, 14, 14 tambah 8, 22, 22 tambah 12, 34 ya. 34 ditambah 6, 40, 42. Dari 42 ekor Small Reptiles holdback 12, berarti yang kejual sekitar 30 ekor. Semuanya kejual yang 30 ekor itu. Alhamdulillahnya cukuplah buat menutupi operasionalnya Small Reptiles sebenarnya. Itu jadi ada 42 ekor, 12 nya kita hold back, 30-nya kita jual. Dan dari 30 ekor itu alhamdulillahnya masih mencukupi operasionalnya Small Reptiles nih. Jumlahnya udah kita show ya di video-video sebelumnya. Ya secara operasional memang mayoritas pasti untuk pakan, jadi udah ada hitungannya Small Reptiles per minggu itu berapa, berarti per tahun itu berapa, termasuk mungkin dengan alas dan sebagainya, dengan listrik juga mungkin ya, itu berapa. Dan alhamdulillah sih masih tertutupi dengan penjualan dari Small Reptiles ya. Jadi kalau bicara tentang penjualan, alhamdulillah sih habis-habis aja ya barangnya Small Reptiles yang untuk dijual. Kalau yang holdback kan memang kita simpan untuk project-project kita berikutnya. Kejualnya juga sejauh ini sih nggak ada ya, seingatnya Small Reptiles sih nggak ada yang kita lelang. Jadi semuanya murni kita posting, ada yang nanya, kita nego harga, dan laku gitu. Walaupun memang nggak semudah itu ya, nggak semudah kita posting langsung laku gitu ya. Memang pasti begitu gitu ya, namanya jual beli mah nggak ada yang gampang ya. Jadi ada juga yang memang kita posting mungkin ularnya menarik atau pas dengan project si buyer, posting, nego sebentar, laku, itu ada. Tapi ada juga yang udah diposting lama banget si ularnya, nggak ada yang nanya gitu ya, sampai akhirnya kita lupa sih sebenarnya udah pernah posting, tiba-tiba ada aja yang nanya dan laku gitu. Walaupun secara harga ya nggak bisa bohong ya, pasti kalau secara harga akan menurun dibanding dibanding sebelumnya gitu. Tapi kalau saya lihat dibanding harganya yang ada di lelangan sih masih ada yang jauh di atas itulah. Jadi saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman buyer. Mungkin apa ya, mungkin nggak cuma ngelihat dari morphnya Small Reptiles saja, mungkin ada yang melihat dari sisi brandnya Small Reptiles juga. Jadi masih percaya untuk ambil ular-ularnya Small Reptiles
walaupun secara harga masih di atas harga yang ada di lelangan. Dan insya Allah ular-ular yang keluar dari Smart Reptiles itu udah kita pastikan makannya bagus, udah lolos berapa kali makan lah, dan makannya juga nggak rewel gitu ya. Jadi ya kita juga nggak berani lah untuk lepas ular kalau si ular itu masih bermasalah makannya, karena ya pada akhirnya ada beberapa dari yang kita hold back tadi sebenarnya pengen kita keluarkan, tapi karena makannya belum bagus ya nggak kita keluarkan gitu ya. Atau kalaupun ada yang memang makannya nggak bagus, kita informasikan ke buyer dan harganya pasti di bawah yang lain ya. Itu kita sampaikan di awal. Kalau memang si buyernya ya, jadi kita sampaikan apa adanya itu bukan berarti dia nggak makan ya. Kalau memang nggak makan ya nggak akan kita posting. Tapi mungkin makannya ini agak susah, atau misalkan di Smart Reptiles itu dua minggu sekali nih makannya, atau misalkan makannya itu dia nggak mau tikus yang besar, selalu tikus yang kecil, sampai ukuran besar pun masih makan pinkies misalkan gitu ya. Itu kita sampaikan apa adanya, dan kalau ada yang mau tentu harganya juga lebih rendah daripada yang lain. Dan ya itulah maksudnya, itu kita sampaikan apa adanya dan transaksi terjadi. Tapi kalau yang ularnya bermasalah banget sih kita nggak berani posting gitu ya. Nah itu, jadi kalau kita sedikit cerita nih dari ular-ular yang kita hold back tadi, yang kelas 1 nggak ada ya, nggak ada yang kita hold back. Yang kedua itu banyak yang kita hold back, paling banyak ya dari kelas-kelas yang lain, ada 4 ekor. Padahal secara visual mirip normal semua sebenarnya. Ya yang ada fire-nya, yang tadi fire YB itu kelihatan lah ya, ada morphnya. Tapi yang lainnya kelihatan seperti normal. Terus ngapain kita hold back banyak-banyak? Itu karena Smart Reptiles punya tujuan di kelas ini. Tujuan jangka panjangnya kita pengen dapat freeway Axanthic, atau lebih jauh lagi freeway Axanthic clown, karena clownnya ada possible ya. Jadi yang jelas dari kelas ini female-nya itu cuma 2, semuanya kita hold back karena kita kan nggak tahu ya mana yang yellowberry, mana yang aspalt. Walaupun tadi dari setelah kita tunjukin ada yang saya sih yakin itu aspalt, tapi ya untuk pembuktian kita harus hold back semuanya gitu. Udah pasti head Axanthic, tapi mudah-mudahan possible head clown-nya juga masuk. Nah jadi kita nggak mau kecolongan female-nya, ternyata kita jual, wah di sana ternyata head clown-nya terbukti, yang di saya enggak, itu kan kita yang rugi. Dan kalau saya lihat di Indonesia sendiri belum banyak lah yang punya yellow belly head aksa aja, kayaknya nggak banyak gitu. Apalagi aspalt head Axanthic, apalagi double head Axanthic clown. Aspalt double head Axanthic clown saya yakin di Indonesia kayaknya belum ada gitu. Kecuali ada yang import ya. Kayaknya di Indonesia belum ada yang keluar. Yellow belly double head Axanthic clown aja mungkin kalaupun ada nggak banyak. Jadi female-nya itu pasti saya keep dua-duanya. Terus saya tambah lagi 2 male untuk masing-masing yang ada fire-nya ataupun yang tidak, yaitu tadi untuk menambah chance dari 4 itu masa sih nggak ada yang keluar, nggak ada aspaltnya gitu ya. Jadi kalau saya udah punya 1 aspalt, kalau yellow belly kan banyak lah ya. Kalaupun nanti kedepannya juga saya butuh yellow belly head Axanthic, juga mungkin suatu saat akan ada yang nyetak, saya cukup bisa beli gitu ya. Tapi kalau yang aspalt head Axanthic kayaknya belum banyak. Jadi kalau saya punya itu kepake banget lah buat project-project saya. Jadi itu kenapa di kelas ini walaupun visualnya kayak normal semua, tapi kita keep banyak sampai 4 ekor. Nanti rencana kedepannya sih si female-nya ini di cross gitu sama si male yang tadi. Jadi yang female-nya ada fire-nya saya pairingkan dengan yang nggak ada fire. Female yang nggak ada fire-nya saya pairingkan dengan male yang ada fire. Karena kalau fire sama fire takutnya nanti keluar super fire kan malah ya nggak bisa diidentifikasi. Padahal kan tujuan awal dari si pairing ini kan pembuktian si aspalt sama head clown-nya itu ada atau enggak. Kalau yang male mungkin tahun depan itu udah bisa saya saya buktikan duluan gitu. Ini YB atau aspalt, saya pairingkan aja sama female yang ada YB-nya. Kalau keluar ivory berarti si male-nya ini kan yellow belly, tapi kalau keluarnya freeway, nah itu kan kemungkinan besarnya bukan kemungkinan besar, itu udah pasti aspalt gitu ya.
Atau bisa juga yang male ini saya pairingkan lagi sama ibunya, sama Fire Freeway. Kalau keluar Super Asphalt berarti kan dia ini ya, berarti kan dia Asphalt gitu ya. Tapi kalau keluarnya Ivory udah pasti itu Yellow Belly. Walaupun kalau keluarnya Freeway ya itu masih belum jelas ya. Tapi seperti itu, kalau yang male itu untuk pembuktiannya bisa lebih cepat. Nah kalau yang female kan saya perlu nunggu 2 tahun. Tapi ya gimana lagi gitu, karena memang belum ada yang punya juga, dan baru saya yang punya dalam hal ini ya, untuk yang Asphalt head AXA possible head clown ini. Jadi kita tunggu aja. Terus yang ketiga saya cuma keep 2, yang satu clown head Axanthic female dan yang satu lagi male NC Batman. Ya ini tujuannya tetap arahnya ke project Axanthic Clown. Kalau yang female kenapa saya keep yang clownnya aja, karena saya mau mau nyimpen yang basicnya gitu. Jadi biar saya nggak kekunci. Kalau yang untuk yang male-nya saya ambil yang paling banyak morphnya, karena kan saya udah punya female-nya saya udah punya normal double head Axanthic Clown. Tinggal saya pairing sama itu untuk bisa dapat ya Batman Axanthic nanti, atau Spot Nose NC Clown Axanthic nanti gitu. Tapi kalau untuk female-nya saya mau keep basicnya, karena saya nggak mau muter-muter di Spot Nose NC dan Leopard si Axanthic Clown-nya gitu. Jadi nanti saya punya basicnya dulu, Clown Head Axanthic, nanti saya mungkin bisa beli male-nya itu yang morphnya selain yang 3 tadi gitu. Jadi apalagi kalau di Axanthic itu kan sebenarnya yang bagus tuh gen-gen terang ya, kayak Fire paling bagus lah. Terus mungkin gen terang itu kayak kayak misalkan Lace, atau misalkan Yellow Belly ini gitu, atau Pastel gitu. Mungkin masih lebih bagus untuk di Axanthicnya gitu ya. Itu tujuannya kenapa female-nya saya keep yang clown, lalu sisanya saya jual gitu ya. Kalau untuk yang intinya, kalau yang kelas 3 ini tujuannya untuk memperkaya, menambah koleksi si project Axanthic Clown saya. Berikutnya di kelas 4 itu saya press laser head clown pairing dengan clown, saya keep Cypress Clown dan normal head clown. Kalau ini memang di project Cypress Clown ini, dari sekian banyak saya dapat Cypress laser head clown, Cypress clown, Cypress laser clown, itu saya cuma keep Cypress clownnya saja. Dan kenapa? Karena saya lihat Cypress clownnya ini bagus, kemerahan si warnanya itu ada merah-merahnya gitu. Saya nggak tahu apakah memang Cypressnya termasuk yang bagus atau enggak gitu. Terus yang kedua, saya juga mau menghilangkan si laser, karena lasernya nempel banget ya. Kemarin Cypress laser head clown, Cypress laser clown itu saya dapat banyak banget. Saya pengen si Cypress clown yang murninya aja gitu. Makanya saya clip Cypress clown aja, yang lain yang ada lasernya itu saya jual. Cypress clown tadinya ada dua-duanya female, tapi setelah saya posting ada yang minat, ya udah saya jual yang kualitasnya tidak paling bagus jatah breeder tetap ya, yang paling merah itu jatah breeder. Terus yang kedua, kenapa saya keep normal head clown gitu. Normal head clown ngapain gitu, semua reptile skip lagi normal head clown. Nah itu lagi saya ngelihatnya normal head clown ini kok kayak ada kemerah-kemerahannya, walaupun nggak merah ya. Saya sih arahnya bukan berarti ini jadi gen baru atau apa, bukan, tapi buat selective breeding aja. Mungkin clown yang dihasilkan dari normal head clown ini, apalagi ini female ya, mungkin clown yang dihasilkan nanti kualitasnya akan lebih bagus. Siapa tahu ya, nanti kita lihat aja. Selain itu, kalau normal head clown ini kan beda dari normal yang lain ya, saya lihat ada kemerahannya itu tadi. Mungkin kalau misalkan nanti ada kontes atau apa, saya bisa ikutan. Tujuannya itulah kan, lebih kalau di ball python itu kalau saya lihat kontes itu paling banyaknya itu kelas normal atau kelas morph. Kalau morph itu kan ya udah macam-macam lah ya. Ya mungkin saya kalau yang di normal ini bisa pakai normal yang itu. Itu aja sih tujuannya. Jadi dari kelas 4 tadi itu saya keep cuma 2. Yang berikutnya dari kelas 5 ini yang DG Axanthic, itu saya keep 2 yang mirip banget. Bisa jadi itu DG Axanthic, dan 1 yang morphnya banyak banget. Saking banyaknya saya tuh bingung mau jualnya apa gitu. Harganya juga berapa gitu. Agak sulit juga sebenarnya dengan visual yang, kalau visual bisa dibilang kurang bagus ya yang tadi itu, yang saking banyaknya morph itu ya. Jadi kayak gitu bentuknya. Tapi kalau yang 2 itu saya sih masih yakin bisa jadi dua-duanya DG Axanthic, atau bisa jadi yang satu DG Axanthic, yang satu DG
head aksantik gitu. Tapi yang kecil tadi saya yakin itu ada desert ghost-nya. Aksantik yang saya nggak yakin. Kalau yang kedua malah saya lihat mungkin kemungkinan besarnya itu DG aksantik malah yang itu gitu. Ataupun kalau enggak, yaitu mungkin aksantik possible head desert ghost, tapi itu sangat cerah. Jadi kalaupun itu aksantik doang, mungkin itu head desert ghost-nya masuk gitu. Jadi ya itu saya kepake banget lah buat project desert ghost aksantik saya gitu. Desert Ghost aksantik belum banyak yang main, padahal ya bagus banget menurut saya, bukan menurut saya doang ya, menurut Justin pun Desert Ghost aksantik itu bagus banget. Jadi aksantik itu hitam putih, enggak, aksantik itu hitam silver, kalau kena Desert Ghost jadi hitam putih yang sejati lah bahasanya gitu ya. Jadi itulah tujuannya. Terus yang terakhir itu pastel NC Calico kawin dengan DG Head Clown. Saya cuma keep satu yang Calico Head Desert Ghost Possible Head Clown. Itu ya memang dari waktu keluar normal dan NC Calico itu saya udah pasti keep yang NC Calico ya, jelas. Saya pengen punya Calico yang Head Desert Ghost. Calico udah bagus, Calico sebagai single gen sendiri punya banyak peminat. Kalau ditambah Desert Ghost-nya bisa bikin si bagusnya itu everlasting, tahan lama gitu. Jadi ya begitulah tujuannya. Oke, itu aja sebenarnya yang mau kita show di video kali ini. Jadi itu holdback Small Reptiles. Banyak ternyata yang kita keep ya, ada 12 ya, itulah teman-teman. Jadi dalam breeding itu sebagai breeder ya kayak gitu ya. Jadi dari apa yang dihasilkan sebagian kita keep, sebagiannya lagi dijual untuk operasional si si farmnya inilah gitu, si bukan farm, kalau ular itu fasilitiesnya gitu. Jadi sejauh ini sih ya tahun inilah ya, ini masih bisa menghidupi secara operasionalnya ya. Nah, untuk upgrade-nya memang masih ada yang harus kita ambil dari dana pribadi nih untuk sejauh ini. Apa aja? Nah, emang pertanyaan, emang Small Reptiles udah holdback sebanyak itu? Nggak banyak sih, 12 sebenarnya mah ya. Ya udah holdback 12 ekor itu emang masih beli. Nah, pasti Small Reptiles pasti masih beli untuk upgrade morph yang Small Reptiles belum punya. Apa aja yang dibeli nanti kita tunggu di video berikutnya ya. Terima kasih teman-teman.